nanam bawang di Tegalan, tumbuh subur karena air hujan. Kita berharap sholat kita, ibadah kita, ngaji dan zikir dan berbagai amalan, kalaupun toh Allah berkenan, insya Allah mudah-mudahan tubuh mah berkalang tanah, sementara ruh kita senantiasa mendapatkan kenikmatan. Tahu aja ibu ini ya, masya Allah, dari dulu sampai hari ini tahu aja jawaban pantun saya ini. Alhamdulillah. Kenapa berbicara tentang amaliyah di alam dunia, tapi berharapnya nanti ruh yang mendapatkan kenikmatan. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sekitar kurang lebih 720 tahun yang lalu. Berapa Ibu? Masih ingat? 720 tahun yang lalu. Tahun berapa? Sekitar kurang lebih 720 tahun yang lalu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis di dalam bait-bait hikmahnya di dalam Al-Hikam yang nomor 89. Beliau menyatakan tentang suatu amalan yang berharap balasannya nanti di akhirat. Kenapa jauh amat harus nanti di akhirat? Karena memang sesungguhnya adalah kenikmatan yang paling hakiki, kenikmatan yang paling urgent, kenikmatan yang paling indah dan istimewa adanya di mana Ibu? Di Tegalan. Di akhirat ya. Seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Betulkah sabda Kangjeng Nabi seperti itu? Bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum mukmin. Apa katanya Ibu? Penjara. Aduh, kumaha tuh, orang mau jadi penjara itu ya. Wa jannatul kafirin, dan kenikmatan bagi orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Bahwa kenikmatan di alam dunia ini hanya sekedar persekot dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar persenan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang sesungguhnya nanti akan kita dapatkan di akhirat. Apalagi Ibu, subhanallah, kalau seandainya amalan-amalan yang kita lakukan di alam dunia ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih dahsyat balasan dari Allah. Bagaimana kalau seandainya karena Allah karena Allah, tapi ingin kebaikan di alam dunia, ingin dilancarkan rezekinya, ingin diluluskan dari ujiannya, ingin melewati segala macam kerintangan-rintangan, boleh tidak itu? Boleh saja. Dulu ketika tahun berapa itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili datang ke Indonesia didampingi oleh Kiai Haji Yusuf Mansur. Di dalam bahasa Arab, Syekh, bagaimana katanya kalau seseorang bersedekah niatnya karena Allah tapi ingin dilancarkan rezeki? Kata Tuan Syekh, itu pun termasuk ibadah, itu pun termasuk ikhlas, tapi tingkatan yang nomor 3. Tingkatan nomor 2 apa? Yang nomor 2 adalah beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai keinginan-keinginan ukhrawi. Apa itu keinginan ukhrawi? Keinginan ukhrawi tentu berbeda dengan duniawi. Kalau duniawi mah ingin sawah lega, betul? Ingin rumah mewah, betul? Ingin mobil mewah, betul? Ingin sawah dan tanah ladang, dan juga pergi ke tanah Mekah dan juga ke Madinah, betul? Dan juga ingin titik-titik, jangan disebutkan, jangan disebutkan. Nah, itu mah dunia, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Tapi kalau ukhrawi, ibadah mah ibadah, zikir mah zikir, salat mah salat, ngaji mah ngaji, cuma disertai dengan keinginan-keinginan ukhrawi. Apa itu? Ingin surga nih, dapat melaksanakan salat, sugan lebet kana surga. Aya nu ibadah gitu aya. Ngerti nggak ini bahasa Sunda?
Nah, kemudian ingin syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Itu keinginan ukhrawi, betul. Boleh nggak ibadah seperti itu? Boleh. Ketika seseorang beribadah karena Allah, puncaknya karena Allah, tapi disertai ingin syafaat dari Rasulullah, disertai dengan keinginan masuk surga, disertai dengan kedamaian hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ukhrawi, dan itu tingkatan ikhlas yang nomor 2. Tadi ikhlas nomor 3 apa Ibu? Ibadah dengan disertai keinginan duniawi. Kalau tingkatan yang nomor 2, ibadah karena Allah tapi diiringi dengan keinginan ukhrawi. Luar biasa. Yang berarti ada yang paling istimewa tuh ya. Kalau ada yang nomor 3, ada yang nomor 2, berarti yang supernya itu yang bagaimana? Iya, pasti nomor 1 jawabannya. Yang nomor 1 jawabannya adalah meniatkan segala sesuatu karena Allah saja. Titik. Jadi ketika seseorang menanamkan di dalam kalbunya, di dalam hatinya, di dalam nuraninya, ibadah mah ibadah saja kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana ibadahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasul, engkau begitu amat Rasul ibadahnya sampai kaki bengkak ya Rasul? Bukankah engkau sudah dibukakan pintu surga, dirapatkan pintu neraka, dan diampuni segala dosa-dosa, tapi kenapa engkau masih begitu ibadahnya wahai Rasul?" Nabi menjawab, "Ya Aisyah, afala takuna an akuna minasyakirin." Apakah engkau tidak senang wahai Aisyah, aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah, itu Kangjeng Nabi luar biasa ibadahnya, sudah pribadinya istimewa tapi tetap beribadah kepada Allah. Itu satunya, qalbu dengan ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung Kangjeng Nabi dan juga para rasul dan juga para nabi serta para wali dan orang-orang soleh mengkhususkan ibadahnya karena Allah, maka surganya pun bukan surga KW2 KW3, tapi surga beneran, surga paling istimewa. Yang kita kenal biasanya surga itu ada berapa? Ada 7 ya. Pertama surga Iliyin, kedua surga Jannatul Firdaus, ketiga Jannatul Adnan, ketiga Jannatul Darul Qarar, 5 Jannatul Ma'wa, 6 Jannatul titik-titik dan titik-titik, istilah titik-titik bawah ini ya, tinggal 2 PR-nya. Nah, insya Allah kaum muslimin wal muslimat semuanya masuk ke dalam surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakul yakin ibu bapak hadirin jamaah sekalian, al jannatu uiddat lil, luar biasa banyaknya hafal ini ibu. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Semua dari kita adalah orang-orang yang bertakwa, maka semuanya pun insya Allah masuk ke dalam surga karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bab 1 menyatakan bahwa ternyata subhanallah, ini hadis jarang diungkapkan di lingkungan umum kecuali kalau di majelis zikir Sulukul Aulia, maka insya Allah disiarkan Bapak ya, karena memang ini adalah perjalanan para wali. Sulukul Aulia, perjalanan ruhaniyah para wali. Jadi kalau ingin mengetahui sesuatu yang paling dalam dari agama, bergabunglah dengan orang-orang yang terbiasa menjalankan suluk. Apa itu suluk? Perjalanan ruhaniyah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah.
Di dalam Sirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan, anna lillahi jannatun, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, laisa fiha hurun, tidak ada bidadari, wala fiha kusurun, dan tidak ada istana di dalamnya, wala fiha labanun, tidak ada susu di dalamnya, wala fiha ansalun, tidak ada madu sebagai perwakilan makanan dan minuman dan segala kenikmatan-kenikmatan bersifat hisyah, indra gitu ya, kenikmatan kita terlihat indah, tetapi walakinnahu, di dalamnya terdapat kenikmatan yang paling puncak. Apa itu? Yanzuru biwajhillah, senantiasa melihat wajah Allah. Senantiasa, wajah di sini kalau di alam dunia mah kita hanya bisa mengartikan wajhun teh zat Allah, wajhun toh kalau di akhirat wajhun itu zatilah, zatiah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam dunia ini semuanya berarti kasih sayang Allah. Kalau di alam dunia kita tidak bisa melihat Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana. Tapi nanti di surga, apalagi surga yang tadi disebutkan oleh Tuan Syekh, itu selamanya, semuanya sapanjang masa saenang-enang, kata orang Cipenjau mah. Senang-senang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga yang 7 tadi, ketika makan menikmati sekali kenikmatan di alam surga, terdapatlah suara dari Allah Subhanahu wa taala, suatu pengumuman, hei penduduk surga, kadariyo, kadariyo, kadariyo. Apa itu kadariyo? Sini. Ketika semuanya mendengar suara tersebut, semuanya menuju kepada arah suara tersebut untuk melihat wajah Allah, melihat zat Allah yang sesungguhnya. Itulah kenikmatan. Ibu, jangankan melihat zat Allah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilihat oleh para pembesar nyonya Mesir kuno, betapa terpesona, ibu ya, betapa mereka seolah-olah mengiris buah-buahan, tetapi yang diiris sesungguhnya adalah tangan mereka. Karena apanya? Saking terpesonanya melihat keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru makhluknya, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua penderitaan di alam dunia, hilang semua kecapean di alam dunia. Yang ada hanyalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bertetangga di surga, karena di alam dunia pun kita sudah bertetangga, insyaallah. Tadi diuraikan tentang penafsiran Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang nomor 89. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, yakni penyusun kitab ini, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa jalla rabbuna, subhanallah, betapa maha suci Allah Subhanahu wa taala, ayyu'amilahul abdu, bahwasanya seorang hamba mengamalkan suatu ibadah naqa, dan secara kontan, secara langsung, ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat, alhamdulillah kita melaksanakan sholat. Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa, alhamdulillah kita melaksanakan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada dasarnya kita beribadah itu secara kontan, spontanitas kepada Allah, untuk Allah, dan atas izin Allah. Tapi fayujaziyahu nasi'atan, tetapi Allah mengganjar perbuatan
perbuatan amaliah kita nanti di akhirat, ditangguhkan di akhirat. Walaupun sesungguhnya di alam dunia pun kita mendapatkan kebaikan. Jadi tidak ada makan siang gratis, semuanya ada proses, tapi tidak ada hasil yang mengecewakan, tidak ada usaha yang tidak mengecewakan. Pasti ada hasilnya, betul tidak? Kalau seseorang berdagang, katakanlah produknya 100.000, pasti ada hasilnya minimal 110.000, betul? Demikian juga apalagi ini perkara ukhrawi, subhanallah. Saya sering mengibaratkan ibu, kalau di alam dunia mah, di alam dunia nih ya, orang berdagang rata-rata paling banter untuk barang retail itu 10%. Kalau yang agak lebih tingginya paling banter ini, yang paling banter 20%. Kalaupun toh 10% itu sudah umum. Seperti tadi ada produk yang 100.000 dijual menjadi 110.000, itu mah wajar ibu ya, wajar. Seperti halnya terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf pulang berniaga dari berbagai negeri, pulang sebelum datang ke Madinah, beliau dicegat oleh para pengusaha yang lain. Wahai Abdurrahman, jualah semua apa yang menjadi komoditasmu, dibawa ke Madinah, aku beli, katanya. Berapa kamu berani membelinya? Saya berani 2 kali lipat. Berarti 10%-nya ya, 10%. 2 kali lipat maksudnya 2 kali lipat tuh bukan 2 kali lipat. Saya berani melebihkan 20%. Kemudian ada lagi pengusaha yang berani 30%. Ada lagi yang berani 40% sampai 50%. Sahabat Abdurrahman bin Auf curiga nih, ada apa ini? Kok tiba-tiba orang pada berdatangan nih membeli barang dagangan saya? Ternyata Sayyidina Utsman bin Abdurrahman bin Auf mengutus salah satu sahabatnya untuk ke Madinah. Dan ternyata di Madinah sedang terjadi wabah dan juga kelaparan, sehingga memerlukan pasokan makanan yang kebetulan dibeli oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf tidak melepas barang dagangannya. Kenapa? Ketika para pengusaha bertanya-tanya tidak berani untuk melepas barang dagangannya, saya sudah ada pembeli yang jauh lebih menguntungkan kepada saya daripada engkau semuanya. Kata orang-orang pengusaha, siapa pengusaha yang berani melebihi 50%? Padahal ini yang paling tinggi. Kata Sayyidina Abdurrahman, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita berdagang antara 10% dan 20%, apalagi kalau multi level marketing, semakin tinggi jenjangnya, makin tinggi, paling akhir itu 1% itu. 1% dibandingkan dengan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ibu pernah nggak ketika ibu melaksanakan ibadah, katakanlah melaksanakan sholat duha atau melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba ibu merasa alhamdulillah rezeki ibu iklan sebentar. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, apalagi sholat sunnah tahajud di luar ibadah-ibadah yang fardu, ketika sudah merasa istiqomah melaksanakan sholat tahajud, Masya Allah, tiba-tiba ibu merasa bahwa rezeki ibu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen ini, ayah, memang rezeki kita pas-pasan, tapi begitu pas mau bayar listrik ada, pas mau beli motor ada, pas pengen beli mobil ada juga. Jadi rezeki kita memang pas-pasan gitu. Nah, ibu hadirin jemaah sekalian, kalau kita merasa bahwa dengan ibadah tersebut kita sudah diberikan hadiahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, hati-hati ibu, berarti kita terjebak pada challenge. Terjebak pada apa?
challenge, padahal itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah memerintahkan ibadah, nanti balasannya kalaupun toh diberikan dunia itu hanya sekedar persekot saja, hanya sekedar ganti kelelahan kita yang tadinya melaksanakan ibadah sungguh capek, merasa berat dan lain sebagainya, Allah kasih 10%-nya. Nah, jangan sampai kita tertipu, wah dengan 10% kita udah merasa paling gitu ya, padahal nanti balasannya di akhirat insya Allah. Dan hakul yakin uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga balasannya. Tapi amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kembali kepada hadis Kangjeng Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin, wa jannatul kafirin, dan juga surga bagi orang-orang yang non muslim. Awal-awal saya membaca hadis ini saya tidak paham, Ibu. Aduh, gening dunia teh penjarana kaum muslimin atau bagaimana? Kan dunia itu tempat salah satunya untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh, ternyata bahwa segala sesuatu kenikmatan di alam dunia ini tertahan oleh aturan-aturan. Jangan begini, jangan begitu. Ini jangan dilaksanakan karena riba, jangan dilaksanakan itu karena haram, jangan menyentuh itu karena haram. Maka sesuatu yang dibatasi biasanya di mana itu tempatnya? Di penjara. Karena kaum muslimin semua kenikmatan itu ada batasannya. Apa itu batasannya? Hukum-hukum yang mengaturi tentang aturan tersebut. Tapi kalau non muslim mabuk bagi mereka boleh tidak? Boleh. Riba, makan riba bagi mereka boleh tidak? Dan segala sesuatu. Tapi bagi kita mah kenapa itu yang dilarang. Kata Pak Cepa, karena itu perangkap setan. Nggak ada yang nyawer, Ibu, capek. Nah, sementara kalau mafhum mukhalafah dari hadis tersebut, pemahamannya adalah wal akhiratu jannatul mu'minin wasijnul kafirin. Subhanallah, nanti di akhirat kelak bahwa surga itu adalah kenikmatan, akhirat itu adalah surganya kaum muslimin, sementara bagi orang-orang non muslimnya menjadi penjara. Kenapa? Karena sudah dilepaskan di alam dunia, semuanya sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal yang belum dibagikannya. Siapa itu? Untuk kaum muslimin. Insyaallah di alam dunia mah paling berapa lama Ibu hidup di alam dunia? Kalau ngitung-ngitung usia Rasul sekitar 63 tahunan lah ya. Jangan disebutkan lebih dari ini ya, karena saya bahaya ini. Tapi kalau akhirat, subhanallah, abadan abada, selamanya, tidak ada akhir, semuanya akan hidup dalam kebahagiaan. Kalau memang bahagia, bahagia selamanya. Kalau memang sengsara, sengsara selamanya. Tapi ini ada pembatasan. Kalau kaum yang belum bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sengsara selamanya. Tapi kalau kita bagaimana? Mungkin ya, wallahu a'lam. Di antara yang hadir di majelis ini, saya melihat hanya saya aja yang kotor. Ibu pada bersih semuanya, bapak-bapak ini ya. Suci dalam debu, maksudnya gitu, nggak ada dosa sama sekali. Bapak dan ibu mah kelempeng langsung masuk ke dalam surga, sementara saya kotor. Ibu kalau baju yang kotor kira-kira masuk lemari apa masuk cucian? Cuci, direndam dulu, digiling dulu, digilas dulu, dijemur dulu, disetrika dulu, dilipat, baru masuk ke dalam lemari. Ibu-ibu mah sudah dapat dan bapak-bapak sudah enak, sementara saya yang kotor harus kekucupurkan heula di alam di alam sana gitu ya. Nah, namun subhanallah, insya Allah kita walaupun ibarat kata memiliki keimanan sebesar biji dzarrah,
itu akan ada balasannya yang sangat luar biasa. Kita ibadah di alam dunia, katakanlah dikurangi dengan usia balik kita, usia 12, kemudian usia kita masih 42, berarti ibadahnya baru sekitar 20 ya, 30 ya, 30 tahun ibadah berbalas dengan triliunan tahun, bahkan mega triliun. Nggak ada habis-habisnya ibu ini. Nanti di akhirat, yang namanya akhirat itu beledak, semuanya akan hancur ketika alam dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk arsy hancur, termasuk surga hancur, termasuk neraka hancur, semua makhluk-makhluk mati dan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membedakan sifat Allah baqa dan sifat manusia dan makhluknya fana, rusak. Maka satu-satunya yang abadi adalah Allah, dan Allah berkehendak diciptakan lagi arsy, diciptakan lagi surga, dibangkitkan lagi manusia-manusia, sehingga ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Insya Allah semuanya masuk ke dalam surga, dan kita akan bertetangga selama-lamanya insya Allah. Cuma tadi saya bilang tidak ada makan siang gratis. Kenapa? Orang masuk surga perlu perjuangan yang luar biasa, betul? Bagaimana perjuangannya? Ibadah, sholat, zakat, ngaji, zikir dan lain sebagainya. Tapi ibu boleh nggak saya ringkaskan? Boleh ya? Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 31, hubungannya dengan yang kemarin itu surah Hikmah yang nomor 88. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, seandainya mereka mengakui cinta kepada Allah, sangat rindu kepada Allah, sangat menghormati perintah-perintah Allah, fattabi'uni, ucapkan saja olehmu wahai Rasul, hei, jangan capek-capek engkau beribadah segala macam, jangan sampai berjihad 1000 tahun seperti Nabi Sam'un, jangan belajar ratusan tahun seperti Nabi Idris alaihi salam, jangan juga berjihad seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah bahkan hampir merenggut nyawanya, dan jangan terlalu sedekah seperti halnya Siti Khadijah yang habis seluruh harta kekayaannya, padahal harta kekayaan kota Mekah 2/3 itu pernah menjadi milik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tapi fattabi'uni, ikut saja kepadaku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau mengikuti ibadahnya Rasul, mengikuti apa laku lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam kehidupan dan segala macam, maka hakul yakin Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Simpel nggak? Simpel nggak? Simpel. Kenapa? Tinggal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya